Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Kusmawan dan saya akan mempresentasikan hasil resum tugas saya. Konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapannya dalam pembelajaran. Konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. 1. Konsep pengukuran. Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata measurement, yang artinya sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu atau proses pemasangan kata-kata, fakta-fakta, suatu objek ukur dengan satuan-satuan ukuran tertentu. Pengukuran dalam bidang pendidikan atau pembelajaran adalah kegiatan pemberian sejumlah tes kepada siswa untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian siswa terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran juga dapat dilakukan dengan alat non-tes seperti angkat, observasi, dan beberapa teknik penilaian non-tes lainnya sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dan kemudian hasilnya dikuantifikasikan. 2. Konsep penilaian. Penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata assessment yang diartikan menilai sesuatu atau dapat diartikan pula sebagai proses menentukan nilai suatu objek penilaian. Dilakukan setelah guru melakukan kegiatan pengukuran, yaitu kegiatan pemberian skor terhadap jawaban siswa atas soal-soal yang diberikan oleh guru dalam sebuah tes. Kemudian skor yang diperoleh siswa tersebut ditafsirkan dalam bentuk nilai dengan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian dilakukan setelah melakukan pengukuran, dan untuk menentukan nilai suatu objek dibutuhkan adanya kriteria sehingga sesuatu itu dapat dikatakan baik atau buruk, pandai atau bodoh, tinggi atau rendah, dan beberapa kriteria lainnya. 3. Konsep evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris dengan akar kata value yang berarti nilai atau harga. Sedangkan secara terminologi, evaluasi didefinisikan secara beragam oleh para ahli, sebagaimana berikut ini. Menurut Gronland, evaluasi dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai oleh siswa. Pembelajaran telah tercapai oleh siswa. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan data tentang hasil belajar sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dengan cara membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai, apakah sudah berhasil atau belum berhasil. 4. Hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran. Berdasarkan penjelasan dari ketiga istilah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara ketiga istilah pengukuran, penilaian, dan evaluasi memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana pengukuran dan penilaian merupakan satu rangkaian dari kegiatan evaluasi pendidikan, atau dengan kata lain, bahwa kegiatan evaluasi tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung dengan data yang diperoleh melalui kegiatan pengukuran dan penilaian. Tujuan evaluasi pembelajaran. A. Untuk menghimpun bahan-bahan keterangan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam waktu tertentu. B. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. C. Memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. D. Mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakkeberhasilan peserta didik. Fungsi pembelajaran. Fungsi evaluasi pembelajaran. A. Fungsi instruksional dengan evaluasi formatifnya. Hasil evaluasi dapat berfungsi sebagai umpan balik bagi siswa untuk memperbaiki proses belajarnya, dan juga umpan balik bagi guru untuk memperbaiki proses pengajarnya. Yang artinya adalah fungsi instruksional ini memberikan suatu pengajaran jika ketidakberhasilan pengajar dalam pendidik dan pendidik tidak berhasil menangkap apa yang diajari oleh pengajar. Maka maknanya kedua belah pihak harus saling mengkoreksi dari apa hasil yang telah mereka tentukan. Itu evaluasi instruksional. Yang B. Fungsi administratif. Hasil evaluasi pembelajaran berfungsi sebagai bahan pemberian laporan kepada orang tua atau pihak-pihak yang berkepentingan. Maksudnya, fungsi administratif ini adalah mengumpulkan data, yang contohnya adalah rapot,
yang di sana dijelaskan berapa banyak perkembangan atau berapa berkembangnya siswa terhadap apa yang telah mereka pelajari selama ini. Yang C, fungsi diagnostik. Hasil evaluasi memiliki diagnostik, yaitu mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dialami siswa dan sekaligus berfungsi untuk merencanakan tindak lanjut berupa upaya-upaya pemecahan masalah sesuai dengan masalah atau kesulitan yang telah teridentifikasi. Maksudnya ini adalah di mana pengajar itu harus dengan jeli mengetahui apa alasan seorang siswa itu sulit menangkap pelajaran yang telah diajarkan oleh para pengajar. Karena beragam siswa itu pasti memiliki keberagaman latar belakang, kondisi, dan lingkungan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pengajar harus dengan jeli mengetahui sebab muridnya sulit memahami apa yang dijelaskan. Objek evaluasi hasil pembelajaran. 1. Domain kognitif. Domain kognitif berkaitan dengan pemahaman, sehingga proses pembelajaran diharapkan mampu merubah pemahaman siswa menjadi lebih tinggi sesuai dengan pokok bahasanya. Maksudnya adalah berkaitan dengan pemahaman, sehingga proses pembelajaran diharapkan mampu mengubah pemahaman siswa menjadi lebih tinggi sesuai dengan pokok bahasanya adalah di mana perkembangan pengajar harus mengikuti perkembangan atau mengikuti apa yang dianggap mudah oleh siswa. Nah, yang kedua, ranah afektif. Menurut Bloom dan Catwell dalam Tutti Sukamto 1987, domain afektif menekankan pada perasaan, emosi, apresiasi, pertimbangan, suatu nilai, dan tingkat penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Maksudnya itu, dari mana pengajar ataupun yang diajar pengajar itu harus memberikan bahwa pengajar itu bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu, namun juga harus memperbaiki psikis siswa, yang dia harus bisa menghargai siswa walaupun setidaknya dia kurang dalam pembelajaran, namun setidaknya guru pengajar itu bisa mengevaluasi dengan cara memperbaiki psikisnya supaya dia menambah nilainya. Yang ketiga, ranah psikomotorik. Domain ini berhubungan dengan kemampuan melakukan, menggerakkan, dan mengkoordinasikan gerakan atau berhubungan erat dengan kegiatan otot yang menyebabkan timbulnya gerakan pada tubuh. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Objektivitas. Prinsip objektivitas maksudnya bahwa dalam evaluasi pendidikan hasilnya harus didasarkan pada kemampuan siswa secara objektif, sehingga guru tidak boleh melibatkan perasaan atau faktor lain dalam menilai siswa. Yang kedua, komprehensif. Prinsip komprehensif maksudnya bahwa penilaian harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh aspek siswa, sehingga objek penilaian bukan hanya terhadap aspek kognitif tapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Transparansi. Prinsip transparansi maksudnya bahwa penilaian harus dilakukan secara terbuka, baik dalam proses penilaiannya maupun dalam penyampaiannya. Yang ke-1, objektivitas. Maksudnya adalah bagaimana evaluasi pendidikan itu harus dengan jeli mengetahui faktor yang mempengaruhi nilai-nilai siswa. Siswa ini mendapat nilai buruk dan pengajar harus tahu sebabnya itu karena apa. Itu menjadi evaluasi objektivitas. Yang kedua, komprehensif. Maksudnya penilaian di sini adalah pengajar itu harus mengetahui aspek siswa itu. Siswa ini jeli dalam bidang apa dan pintar dan lemah dalam bidang apa. Yang keempat, koherensi. Prinsip koherensi maksudnya bahwa dalam proses penilaian harus memiliki kesesuaian antara soal sebagai alat evaluasi dengan seluruh unsur dalam proses pembelajaran, seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran. Implementasi dari prinsip ini bahwa evaluasi pembelajaran merupakan satu kesatuan dari sistem pembelajaran, sehingga memiliki keterkaitan dengan tujuan, materi, metode, media, dan sumber pembelajaran. Yang kelima, kontinuitas. Prinsip kontinuitas maksudnya bahwa evaluasi pendidikan harus dilaksanakan secara berkesinambungan, tidak insidental, terencana, dan sistematis. Yang keenam, berkeadilan. Prinsip berkeadilan maksudnya bahwa dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan harus mempertimbangkan keadilan terhadap siswa, baik dalam menentukan siswa yang akan dievaluasi maupun dalam menentukan cara melakukan evaluasinya sendiri.
Yang ketujuh, diskriminabilitas. Prinsip diskriminabilitas maksudnya bahwa hasil evaluasi harus dapat membedakan antara siswa yang pintar dengan siswa yang bodoh, atau antara siswa yang mampu dengan yang tidak mampu menyerap materi. Maksudnya itu evaluasi ini bertujuan untuk supaya dengan pengajar itu bisa jelas meneliti yang mana siswanya yang memiliki otak yang jelas menangkap dan otak yang agak bodoh gitu. Yang kedelapan, akunabilitas. Prinsip akunabilitas maksudnya bahwa hasil evaluasi pendidikan harus dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada pihak-pihak berkepentingan atau stakeholders sebagai pengguna output pendidikan. Salah satu contoh penilaian yang tidak akuntabel adalah siswa yang memperoleh nilai tinggi tetapi tidak memiliki kecakapan atau kompetensi yang menunjukkan kemampuannya. Yang dimini maksudnya adalah mengevaluasi karena banyaknya siswa yang mendapat nilai tinggi namun secara kemampuan atau keberhasilan yang dia tangkap itu sangat jauh kurang daripada nilai yang telah dia dapatkan. Yang kesembilan, validitas. Prinsip validitas maksudnya bahwa dalam evaluasi pendidikan harus menggunakan alat evaluasi, tes maupun non-tes yang valid atau sahih. Yang ke-10, reliabilitas. Prinsip reliabilitas maksudnya bahwa hasil evaluasi pendidikan harus reliable atau terpercaya, sehingga meskipun dilakukan berkali-kali, evaluasi hasilnya relatif sama. Yang selanjutnya, alat-alat evaluasi pembelajaran. Untuk melakukan evaluasi pembelajaran, ada beberapa alat yang dapat digunakan sesuai dengan teknik dan objek yang dievaluasinya. Secara garis besar, alat evaluasi terbagi kepada tes dan non-tes. 1. Tes. Tes adalah alat ukur yang disusun secara sistematis digunakan dalam rangka kegiatan pengukurannya itu untuk mengukur karakteristik orang atau objek tertentu dengan ketentuan atau cara yang sudah ditentukan. Yang kedua, non-tes. Non-tes adalah alat evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai kepribadian siswa secara menyeluruh meliputi sikap, perilaku, atau keterampilan tertentu dengan menggunakan wawancara, observasi secara terstruktur, angkat, dan alat evaluasi non-tes lainnya. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran. 1. Berdasarkan pendekatan. Ditinjau dari aspek pendekatannya, penilaian dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu assessment of learning, penilaian akhir pembelajaran, assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran, dan assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Yang kedua, berdasarkan fungsi. A. Evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap selesai mengajarkan satu atau dua pokok bahasaan, tergantung pada alokasi waktu dan panjang pendeknya materi pada masing-masing pokok bahasan. B. Evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan pada setiap akhir program pendidikan, seperti akhir semester, akhir tahun, atau akhir jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Acuan standar penilaian. Dalam proses penilaian, khususnya untuk nilai akhir semester, ada 2 acuan standar yang dapat digunakan, yaitu penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normatif. 1. Penilaian acuan patokan. Penilaian acuan patokan atau yang sering disebut dengan norma absolut adalah penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperolehnya dibandingkan dengan skor yang dijadikan acuan oleh guru. Penilaian acuan normatif. Yang kedua, penilaian acuan normatif. Sedangkan PAN atau sering disebut dengan norma relatif adalah penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperoleh siswa pada kelas atau kelompok tersebut, sehingga nilai rata-rata akan sangat mempengaruhi kriteria nilai yang ditetapkan. Sekian.